Indonesia. Ini bukan masalah personal ini masalah pemimpin Indonesia. Ini itu masa depan. Bapak sendiri negara pasti kita dalam loh. hatinya memang salah ini surat ini. Yakin saya sebagai manusia. Iya. Cuma karena tugas, takut nggak gajian ya kan? Takut ya kan? Ini sebenarnya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Roy Suryo CS sudah benar-benar putus harapan karena ya kemungkinan untuk menang sudah semakin kecil. Apalagi ini Rismon Sianipar, teman-teman, kemarin malam ngamuk-ngamuk di depan Polda Metro Jaya, mendesak atau ngotot minta Bang Andi Azwan dan juga Bang Joshua Sinambela untuk segera ditangkap. Nah, ini hampir saja ya Roy, Tifa, dan juga Rismon akan masuk penjara lebih cepat dari jadwal yang seharusnya karena ya ini Rismon bikin ulah lagi teman-teman dengan ketiga kalinya mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan pelaporan. Ini Polda sudah bosan kayaknya teman-teman. Sudah bosan sekali melihat wajah Rismon karena sudah ditolak kembali lagi. Sudah ditolak balik lagi. Ini ketiga kalinya bikin rusuh di depan Polda melaporkan Bang Andi Azwan. Nah, kenapa sebenarnya ini Polda tidak merespon? Ya gimana bisa teman-teman? Ini Rismon itu sudah jadi tersangka, sudah tinggal menunggu ditangkap, masih saja mau memfitnah orang lain, melaporkan orang lain. Bang Andi itu kan salahnya apa? Dirinya kan cuma meladeni teroris di berbagai event-event, acara-acara diskusi. Mereka itu marah kalau misalnya ada orang yang bisa meladeni diskusi mereka. Nah, ketika mereka kalah, nggak bisa berargu argumen, ya main melaporkan. Itu kan sudah jelas. Ini Rismon sudah nggak punya lagi cara untuk bisa mengalahkan Bang Andi Azwan kalau misalnya berdebat. Kita lihat di acara kemarin dia di Rakyat Bersuara bagaimana Bang Andi bisa memprolog ya, memolok-olok Rismon dengan bahasa Jepangnya. Ini katanya Rismon itu S2 Jepang, tapi yang ngomong Jepang juga nggak fasih. Duh, gimana nih teman-teman? Kita tonton aja deh ya gimana ini Rismon ya ngamuk-ngamuk di depan Polda Metro Jaya, mengotot, mendesak, menuntut agar Bang Andi dan juga Bang Joshua Sinambela ditangkap. Malam itu juga gimana nih? Kok bisa ya ngotot-ngotot, desak-desak para penegak hukum untuk melakukan apa yang diinginkannya? Nah, kita langsung saja deh simak informasi selengkapnya. Oke Yo, teman-teman, teman-teman. jurnalis, YouTuber, dan semua Dengarkan dulu. masyarakat Indonesia yang saya cintai. Hari ini saya ditemani oleh Bang Rismon Sianipar dan beberapa kawan-kawan seperjuangan untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya dan ya puji Tuhan, alhamdulillah sudah ketiga kalinya laporan saya diterima oleh Tiga Polda Metro Jaya kali. dengan luar biasa profesionalismenya di Polda Metro Jaya. Apa yang saya laporkan hari ini? Siapanya dulu? Pertama Andi Azwan. Aduh, sudah Dan yang 3 kedua kali ditolak adalah masih tepuk Joshua tangan. Sinambela, Ini yang udah pada saat nggak bisa terselamatkan acara Rakyat kebodohannya. Bersuara di iNews TV tanggal 25 November yang lalu mengklaim bahwa mereka membawa scan ijazah asli Joko Widodo. Dan saya salah satu korbannya yang menonton di audiens Rakyat Bersuara bersama mungkin Bang Rismon hari itu Kan? hadir juga ya. Betul teman-teman. Oh, nggak hadir. Kalah debat dan ini, bersama yang di belakang kalah debat saya, di Rakyat semua Bersuara kami hadir itu di situ Rismon. dan Ya, kalah debat dipertontonkan ngamuk-ngamuk sebuah sampai file dilaporkan dokumen, Bang Andi. sebuah gambar Ampun ini. yang menyerupai ijazah. Gimana nih? Dan ternyata di atas panggung mereka berkelahi. Dua terlapor saya ini berkelahi, yaitu Andi Azwan dan Joshua Sinambela, memperdebatkan itu ijazah, file itu, dokumen itu, gambar itu berasal dari mana. Yang saling bantah. saling membantah. Nah, dengan berbekal keterangan dari Bang Rismon Sianipar beberapa hari yang lalu, bahwa di gelar perkara terbukti Bang Rismonnya, bahwa Polda Metro Jaya sejak bulan Juli sampai detik ini masih memegang dan menyita dan disegel ijazah asli atau ijazah analog lah kita bilang ya. Ijazah analog Bapak Joko Widodo yang dipermasalahkan. Nah,
Kalau itu barang ada di Polda Metro Jaya, bagaimana cara Andi Azwan di bulan November kemarin meminjam atau meminta atau mengambil dan membawanya ke scanner untuk ditampilkan di Rakyat Bersuara. Nah, sehingga dengan itu saya simpulkan kita semua rakyat Indonesia, termasuk saya salah satunya yang hadir di tempat, sudah termakan berita bohong atau hoax. Nah, pasalnya pasal berapa? Biarlah itu nanti dilihat di penyidikan. Sudah ada pasalnya di sini. Kalau tidak ada pasalnya tidak mungkin diterima. Ditunjukin dulu dong apanya. Nah, ini laporan polisinya ya. Cuman kecil-kecil lah, nggak mungkin kelihatan. Nggak apa-apa. Pasalnya nanti biar dilihat oleh Bang Andi dan Bang Joshua Sinambela di proses penyidikan selanjutnya. Dan saya juga akan membawa Ibu Liza Sulistia yang berada di lokasi itu juga dan memiliki bukti-bukti bahwa hal itu terjadi gitu loh. Jadi kita tidak mengarang cerita, bahkan waktu itu iNews live sampai beberapa jam. Kayaknya waktu itu dibilang Bang Aiman, ini Rakyat Bersuara terpanjang ya. Saking panjangnya untuk membahas ijazah scan asli itu saja. Jadi saya berterima kasih pada Polda Metro Jaya yang sudah menerima dengan baik, sudah berdiskusi tadi dengan baik di dalam ruangan konseling, dan terbuka bahwa bila ada peristiwa ini dan diduga pidana, mari kita usut bersama, mari kita bawa ke penyelidikan, bawa ke penyidikan supaya terungkap apakah Joshua Sinambela atau Andi Azwan benar-benar memiliki scan ijazah asli tersebut. Karena itu hutang mereka berdua kepada rakyat Indonesia. Sepertinya sejak hari itu kan mereka lepas tangan. Sepertinya tidak ada konsekuensi apa-apa dengan perbuatan mereka yang seperti itu. Kalau begitu boleh dong, besok saya juga mengklaim di mana-mana bahwa saya punya scan ijazah asli. Tapi kan ini negara hukum, kita tidak bisa seperti itu. Ya, ini saya melapor, inilah buktinya Polda Metro Jaya peduli kepada masyarakat yang benar-benar melapor dan benar-benar terzolimi ya, istilahnya ya. Yeah. Terzolimi, kita semua dibohongi secara mentah-mentah di depan ratusan orang dan bahkan jutaan mungkin yang menonton di TV ataupun di channel YouTube ataupun dimanapun. Tapi yang saya laporkan ini adalah pembohongan secara langsung ke hadapan muka saya sendiri, dan saya menunggu berjam-jam di acara itu untuk mendapatkan suatu kebohongan. Ya, jadi ini juga saya harap menjadi sebuah pelajaran. Ya bagi saya juga, bagi Bang Rismon juga, dan bagi semua orang, kalau diundang ke acara TV, janganlah membawa kebohongan. Ya, kalau memang punya, katakan punya. Kalau tidak punya, katakan tidak punya. Bang Andi Azwan tidak menjadi relawan Jokowi yang kurang baik kok kalau dia tidak punya scan ijazah itu kan. Kenapa dia harus membohongi publik bahwa dia mempunyai scan ijazah itu? Padahal tidak ada gitu loh. Saya juga kalau diundang ke acara TV atau kemanapun, ke diskusi, tidak akan saya mengklaim hal-hal yang saya tidak punya. Jadi ini biarlah jadi pembelajaran bagi masyarakat supaya kita berdemokrasi, berdiskusi dengan lebih dewasa, lebih matang, dan membawa hal-hal yang sudah terverifikasi dan terpercaya. Contohnya penelitian, analisa, itu silakan dibawa. Tapi barang yang kita tidak punya, jangan Anda klaim Anda punya, apalagi menghebohkan seluruh Indonesia. Itu harus ada pelajaran dari kasus ini. Ada tambahan Bang Rismon? Sedikit? Oke, tanpa menyebutkan pasalnya, saya kasih kisi-kisi aja ya, ancamannya 10 tahun. Itu. Nah, cari sendiri nanti ya yang dilaporkan tuh. Pokoknya pasalnya bla bla bla, tapi ancamannya maksimum 10 tahun. Ya. Jadi kembali lagi ke secara kronologis ya, tanggal 18 November di iNews itu Andi Azwan mengatakan eksklusif ini scan ijazah asli. Ya. Terus akhirnya terpancinglah iNews. Kebetulan hari itu tidak ada Bang Rismon dan tidak ada Pak Roy. Yang kedua event itu saya nggak hadir ya kan, menonton. Ya, dan tidak ada Pak Roy juga. Nah, 25 November Pak Roy ada. Pak Roy kan? ada. Dibuatlah judul eksklusif pertama kali scan ijazah asli resmi. Oh, 26 November ya. Jadi eksklusif akhirnya dibuat judul tersendiri itu iNews. Berarti kan program itu berbasis kebohongan. Ya. Jika nanti dibuktikan ya yang diadukan ini bahwa tidak pernah ada file scan ijazah dari Joko Widodo. scan
asli ijazah Joko Widodo gitu loh. Karena kemarin pada saat gelar perkara khusus kami tanyakan ke penyidiknya, kami tanyakan juga ke orang-orang di situ, bahkan salah satu pengacara Joko Widodo, tidak ada itu karena sudah disita sejak Juli 2025. Oleh karena itu ya, saya berkepentingan karena Joshua Sinambela ini diperiksa dan memberikan keterangannya yang menuduh kami ya memanipulasi, mengedit dokumen ijazah Joko Widodo ya, dokumen elektronik itu secara tidak ilmiah ya. Jadi jangan-jangan dia menuduhnya itu berdasarkan file scan ijazah asli yang diduga nggak dia punya itu Ya. gitu loh. Jadi memberikan kesaksian yang sebenarnya tidak benar. Ini kan merugikan kami Ya. gitu loh. Jadi oleh karena itu bertanggung jawablah, buktikan kepada penyidik bahwa kalian benar-benar punya hasil scan ijazah asli Joko Widodo. Tapi Meski- saya rasa sudah terlambat, Bang. Karena kan yang dia klaim itu akan ditampilkan di iNews tanggal 25 November. Ya Ya, sudah terlambat. makanya saya bilang sebenarnya udah terbukti kok mereka dengan di acara tanggal 26 November ya. Rakyat bersuara, iNews itu kemarin mereka saling berbantahan. Ya kan? Si Joshua Sinambela, saya tidak tahu dari mana Andi Aswan mengatakan itu asli. Saya Joshua juga bilang, saya tidak tahu dari mana sumbernya Andi Aswan itu. Dan kemudian dibantah sendiri oleh Andi Aswan, saya dapat dari beliau katanya. Beliau Dari itu Joshua. Joshua Sinambela. Kan berantakan. Ya. Siapa yang berbohong di antara mereka? Atau semuanya berbohong. Atau keduanya berbohong? Pasti ada salah satu yang berbohong dong. Minimal. Makanya mereka saling berbantah di situ. Betul. Kalau memang benar mereka memiliki file scan ijazah asli Joko Widodo, nggak mungkin mereka saling berbantah di situ. Betul. Sebenarnya gampang sekali penyidik memeriksanya. Minta file scan ijazah yang diklaim oleh Andi Aswan dan Joshua Sinambela, periksa metadatanya 1 menit selesai. 1 menit selesai. 1 menit selesai, Ya. periksa metadatanya selesai. Sudah, gitu. Ya, oke. Ya kan? Dan kalau bisa ini dikembangkan kasusnya menjadi pasal dan juga terjerat pasal 32 dan 35. Karena kalau Memanipulasi, mengakui itu otentik ya, kan? karena kalau diterima oleh penyidik file itu akan terbongkar ya bahwa itu diedit Iya. dari gitu. metadatanya juga. Dari metadatanya kelihatan tuh semua. Ya. Oke, gitu Jadi, ya. jadi bersabarlah Bang Andi Azwan dan Bang Joshua Sinambela. Mungkin ya ini kan sudah mau tahun baru ya. Jadi mungkin Indonesia. Mending tawa. Ini bukan masalah personal ini masalah pemimpin Indonesia. Ini itu masa depan. Bapak sendiri negara pasti kita dalam loh. hatinya memang salah ini surat ini. Yakin saya sebagai manusia. Iya. Cuma karena tugas, takut nggak gajian ya kan? Cat. Takut dinepal kan? Ya kan? Iya. Ini sebenarnya salah Justru malah dinepalin kalau dia. penyetaraan ini, tapi sudah di remote mungkin dari istana wapres entah siapapun orangnya itu. Jangan kami sampai datang dulu, nggak baik-baik sih kalian datang katanya. Sekarang pakai mobil ini, mobil toa segala macam, ratusan nanti kan bawa ke sini. Ya kan? Saya bisa sekarang mengumpulkan donasi untuk toa 100 mobil. Iya, kita teriak. Dan banyak yang mau menyumbang. Iya, betul. Jadi jangan salahkan kami nanti, kami datang dengan bentuk yang lebih keras. Ya. Jadi konstitusional ya Pak. ayo kita demo karena hanya bahasa demo ya. Di lembaga-lembaga kita itu hanya mengerti bahasa demo. Nah, inilah kualitas mental dari pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dasar dan Menengah. Ya. Teman-teman, barusan kita sudah mendengarkan selama 10 menit full itu komentar dari Roy Sianipa dan juga kuasa hukumnya yang melaporkan atas nama Andi Azwan dan juga Joshua Sinambela ke pihak kepolisian terkait dugaan penyebaran scan ijazah Jokowi di ruang publik. Nah, kan ini jelas teman-teman. Balik lagi, kenapa Roy, Tiva, dan juga Rismo itu sangat benci dengan Bang Andi? Karena cuman Bang Andi satu-satunya ya yang bisa menskakmak habis Roy, Tiva, dan juga Rismo di acara iNews, yaitu acara Rakyat Bersuara. Padahal ini Aiman sendiri sudah memberikan porsi luar biasa
kepada Roy Tiva dan juga Rismond sudah sangat luar biasa, teman-teman. Kalau tiap ada omongan atau sanggahan langsung ditolak, tapi ketika giliran mereka itu nggak boleh ada yang menyanggah. Itu Aiman memang khusus, teman-teman, ingin membuat isu ijazah ini, ya, memanfaatkan isu ijazah untuk mencari popularitas. Nah, hanya disayangkan ini Rismond, ya, khususnya Rismond tidak siap mental ketika diskakmat, bahkan ya kalah debat. Alhasil kalah debat bukannya dilawan dengan argumen, dilaporkan. Ini lucu kan? Lucu, teman-teman. Anda kalah berdebat, ngamuk-ngamuk seperti anak kecil, desak-desak polisi untuk menangkap lawan debat Anda. Ya, kalau misalnya Anda memang seorang peneliti, ya kalahkan dengan penelitian, bukan dengan lapor-melapor lah. Udahlah, ini mending gini aja. Kita tunggu kapan pra-peradilannya. Sudah pra-peradilan nanti dinyatakan kalah, nanti langsung saja masuk ke pengadilan. Aduh, ini sudah terlalu lama, teman-teman. Sudah terlalu lama isu ijazah ini. Capek juga kita ya. Nih, gimana lah teman-teman yang bakal menentukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Lanjut kita di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.